kepada 260 juta penduduk Indonesia. Menjadi seorang juara dunia hingga bertabur gelar kejuaraan nampaknya tidak selalu menjanjikan masa depan yang cerah bagi sebagian para mantan atlet Indonesia. Mirisnya ada beberapa dari mereka yang justru harus membanting tulang demi bisa bertahan hidup, baik dengan bekerja serabutan hingga terpaksa menjual medali kesayangan. Nah, kira-kira siapa saja sih atlet Indonesia yang terlupakan? Berikut 5 atlet Indonesia yang terlupakan versi Top File. Yang pertama, Soeharto. Merupakan seorang mantan atlet pembalap sepeda yang mengharumkan nama Indonesia lewat peraihan medali emas di tim Tom Trial SEA Games 1979 di Kuala Lumpur. Kemudian medali perak dalam ajang Tour de Isi di tahun 1977, lalu medali perunggu dalam ajang Rocks China 1997, serta medali emas di kejuaraan Wali Kota Jakarta Utara Cup. Kini harus menerima nasibnya menjadi seorang tukang becak di masa tuanya. Kini Soeharto hanya bisa mengabadikan kenangan tersebut dengan menyimpannya secara rapi di dalam kamar kos berukuran 2x3 meter. Soeharto berharap pemerintah memberikannya bantuan untuk menjalani sisa hidupnya di usia yang semakin tua. Yang kedua, Denny Tios. Di era tahun 80-an hingga 90-an, nama Denny Tios sangat bersinar sebagai atlet angkat berat. Denny Tios juga memberikan medali bagi Indonesia dan mengharumkan nama bangsa. Tidak hanya ajang kompetisi nasional saja, Denny Tios juga mengikuti beberapa kejuaraan internasional. Bahkan Denny juga berhasil mendapatkan medali perak di PON ke-12, kemudian medali emas di kejuaraan tingkat Asia, lalu beberapa medali dari kejuaraan angkat berat di Inggris, Belanda, dan Swedia, sampai dengan memecahkan 3 rekor dunia. Namun naas di masa tuanya, Denny harus menjadi tukang las demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga, Hapsani. Merupakan atlet lari estafet 4x100 meter dalam ajang kompetisi SEA Games tahun 1981 dan 1983, Hapsani berhasil meraih medali perak dan perunggu, serta menjadi salah satu atlet yang berhasil mengharumkan nama Indonesia. Namun sayangnya pada tahun 1999, Hapsani terpaksa menjual medali tersebut ke pasar loak di Jatinegara untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari keluarganya. Pada saat itu, suami Hapsani menganggur dan hanya bekerja serabutan. Sementara Hapsani sendiri yang sudah berusia 50-an mencari penghasilan dengan menjadi pelatih atletik untuk anak-anak di sekitar rumahnya dengan penghasilan yang tidak seberapa. Yang keempat, Rama. Mantan pemain timnas sepak bola Indonesia dan mantan pemain PSM Makassar yang waktu itu masih bernama Makassar Football Bond bernama Ramang, sangat terkenal dengan menjadi pemain favorit baik di MVB ataupun ketika dia membela timnas sepak bola Indonesia. Bahkan salah satu gol yang cukup spektakuler dari kaki Ramang tercipta saat PSSI mengalahkan RCC dengan skor 2-0 di pertandingan yang dihelat menjelang kejuaraan dunia di Swedia 1958. Namun naas di masa tuanya, Ramang hidup memprihatinkan. Mulai dari menjadi kenek truk sampai dengan tukang becak, pernah dilakukan selepas pensiun dari sepak bola. Bahkan di hari tua, Ramang pun juga tidak punya rumah dan hanya menumpang di rumah temannya yang sempit. Pemain legendaris PSM Makassar dan juga timnas sepak bola Indonesia ini tutup usia di usia 59 tahun pada tahun 1987 karena penyakit paru-paru basah. Jikalau kalian hanya kenal Susi Susanti sampai dengan Mia Audina, kalian juga harus mengenal Tati Sumira. Tati Sumira adalah pemain penentu kemenangan yang menghantarkan Indonesia menjuarai Uber Cup untuk pertama kalinya di tahun 1975. Sama seperti yang lainnya, setelah gantung raket di 1982, Tati sempat menjadi pelatih bulu tangkis. Naasnya, Tati juga sempat menjual Vespa hasil berkiprahnya di dunia bulu tangkis dan menjadi kasir di sebuah apotik untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun kini Tati telah berpulang pada Kamis 13 Februari 2020. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa atlet Indonesia yang terlupakan. Semoga pemerintah dapat lebih memperdulikan masa pensiun bagi para atlet Indonesia ya. Pemirsa, penantian panjang 24 tahun masyarakat Indonesia untuk melihat gelaran balap motor internasional akhirnya berbuah hasil. Sirkuit yang baru saja diresmikan ini menjadi sorotan dunia belakangan terakhir karena kemewahan dan kecanggihannya. Tidak kalah dari sirkuit Sepang, Malaysia. Dengan status sebagai jalan raya pertama yang menggelar balapan internasional, pemberitaan sirkuit Mandalika sangatlah luar biasa. Bahkan bisa dibandingkan dengan sirkuit Sepang, Malaysia sebagai salah satu sirkuit terbaik di Asia Tenggara. Berikut ini Tova telah merangkum perbandingan sirkuit Mandalika dan Sepang, Malaysia hanya untuk Anda.
Sirkuit Mandalika merupakan sebuah sirkuit balap yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah. Nama Mandalika sendiri diambil dari nama seorang putri dari cerita rakyat di Lombok. Sedangkan sirkuit asal Malaysia adalah Sepang International Circuit yang terletak di Selangor, Malaysia. Namun jika dibandingkan dengan sirkuit Mandalika, pemandangan alam di sekitar sirkuit Sepang masih kalah indah. Lombok yang menjadi tempat sirkuit Mandalika berada pun memang menawarkan panorama pemandangan yang luar biasa dengan sirkuit yang dibangun di sebuah pulau dengan laut yang mengelilinginya. Sirkuit Mandalika dibuat langsung menghadap Samudra India dengan pemandangan indah laut biru, sedangkan sirkuit Sepang tidak memiliki pemandangan seindah Mandalika karena dibangun berdekatan dengan Bandara Kuala Lumpur dan dibangun di atas bekas lahan kelapa sawit. Namun sirkuit Sepang memiliki fasilitas yang lebih lengkap dari fasilitas sirkuit Mandalika. Akses menuju sirkuit Sepang pun lebih terintegrasi. Semua jenis kendaraan dengan mudah dapat mencapai sirkuit Sepang Malaysia. Sirkuit ini pun sangat terawat sehingga membuat nyaman orang yang akan menonton pertandingan. Di dalam kompleks sirkuit pun terdapat hotel, pusat perbelanjaan, lapangan golf, dan fasilitas olahraga yang lainnya. Sedangkan di sirkuit Mandalika juga terdapat terowongan, pusat kontrol, pusat kesehatan, dan area pendaratan helikopter. Tidak hanya berbicara fasilitas, developer pengembang sirkuit Mandalika secara khusus mendatangkan aspal dari Inggris untuk lapisan trek sirkuit Mandalika. Pada proses pembuatannya, sirkuit Mandalika menggunakan aspal teknologi terbaru, yaitu Stone Mastic Aspal dengan kualitas terbaik. Pagar pembatas sirkuit pun menggunakan pagar pembatas yang menggunakan angin dari Jerman. Sedangkan sirkuit Sepang menggunakan aspal lokal asli Malaysia. Jika dibandingkan dengan kualitas trek lintasan sirkuit Mandalika dan Sepang, tentu sirkuit Mandalika yang menjadi juaranya. Bagi masyarakat Indonesia pecinta ajang balap MotoGP, tidak usah berkecil hati karena rencananya sendiri, sirkuit kebanggaan Indonesia ini akan menjadi tuan rumah dalam seri kedua MotoGP tahun 2022. Para pesohor dunia tentu memiliki mobilitas yang tinggi, maka tidak jarang mereka harus mengunjungi beberapa tempat yang jauh dalam hari yang sama. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka juga memilih fasilitas transportasi yang nyaman, aman, dan juga efektif untuk mengawal jadwal mereka yang padat. Pesawat adalah salah satu alat transportasi yang banyak dipilih oleh para pesohor dunia. Meskipun harganya sangat mahal, pesawat menjadi pilihan utama karena cepat dan aman. Sebagian pesohor dunia telah memiliki pesawat pribadi yang berharga fantastis, di mana fasilitas yang ada di dalamnya juga sangat mewah. Inilah beberapa pesawat termahal di dunia yang dimiliki oleh para miliarder dunia. Pemilik klub sepak bola Chelsea, Roman Abramovich, menjadi salah satu pemilik klub olahraga terkaya di daratan Eropa untuk melengkapi fasilitas transportasinya. Abramovich memilih Boeing 767-33A ER Private Jet sebagai pesawat pribadinya. Pesawat dengan julukan Bandit ini dibeli oleh Taipan asal Rusia tersebut dengan harga 240 juta pounds atau setara dengan 4,5 triliun rupiah. Harga itu belum termasuk modifikasi interior yang dibuatnya sesuai dengan standar keamanan dunia. Dari hasil modifikasi yang telah dilakukan, pesawat Boeing milik Abramovich ini pun dikatakan sebagai salah satu pesawat jet penumpang termahal di dunia. Taipan dengan pesawat mewah selanjutnya adalah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump memiliki pesawat pribadi Boeing 757 yang selama ini setia menemani mobilitasnya yang sibuk. Harga pesawat jet pribadi milik Trump disebut-sebut mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Namun harga itu belum termasuk modifikasi interior dan juga penambahan keamanan yang berkelas. Total dana yang dikeluarkan Trump untuk modifikasi pesawat pribadinya bisa berkali-kali lipat dari harga beli pesawatnya. Mengutip dari laman Aerotime tersebut, Trump telah mengeluarkan anggaran mencapai 4,6 triliun rupiah untuk biaya modifikasi pesawat. Boeing 757 milik salah satu orang terkaya di dunia ini diberi nama Trump Force One, mengingat pesawat ini juga sempat menjadi pesawat pendamping dari Air Force One yang juga sering digunakannya saat menjadi Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Sultan Brunei Hassanal Bolkiah merupakan salah satu sultan terkaya di dunia dan tentu ia juga memiliki banyak fasilitas transportasi mewah yang siap menemani mobilitas padatnya. Salah satu fasilitas transportasi yang dimiliki oleh Sultan Brunei adalah Boeing 747-430 Private Jet yang dimodifikasi kenyamanan dan keamanan ala sultan sesungguhnya.
Salah satu fasilitas transportasi yang dimiliki oleh Sultan Brunei adalah Boeing 747-430 private jet dengan modifikasi kenyamanan dan keamanan ala Sultan sesungguhnya. Harga pesawat milik Sultan Brunei ini adalah senilai 400 juta US dollar atau setara dengan 5,6 triliun rupiah. Salah satu orang terkaya di Rusia, Alisher Usmanov, memiliki beberapa pesawat Airbus A340-300 yang interiornya sudah dimodifikasi khusus menjadi setara dengan hotel bintang 5. Disebut harga per unit pesawat Airbus yang dimiliki Taipan Rusia ini bisa mencapai 6 triliun rupiah. Pesawat yang diproduksi di Prancis ini memiliki banyak fasilitas dan perlengkapan yang sangat canggih. Tentu saja biaya operasionalnya juga tak kalah mahal. Pesawat Airbus A380 Custom buatan Prancis ini diklaim sebagai pesawat jumbo jet paling mahal di dunia. Bagaimana tidak, harga per unitnya saja bisa mencapai 6 triliun rupiah, belum termasuk modifikasi. Jika ingin menambah kecanggihan, keamanan, dan desain interior lain, ditafsir total uang yang harus dikeluarkan bisa mencapai 9 triliun rupiah. Tentu bukan sembarangan orang yang bisa memiliki pesawat mewah ini. Ya, pemilik tunggangan Superjet Set ini adalah Pangeran Arab Saudi sekaligus pengusaha bernama Al-Walid bin Talal. Semua interior yang ada di dalam pesawat pribadinya dibuat dengan rancangan dan desain khusus. Itulah deretan pesawat pribadi mewah yang dimiliki beberapa miliarder dunia. NASCAR menjadi ajang balap mobil paling bergengsi di Amerika Serikat. Ajang balap yang bermula dari sebuah kota bernama Daytona ini awalnya bernama Divisi Strictly Stock hingga sekarang menjadi Monster Energy NASCAR Cup Series. NASCAR sendiri adalah singkatan dari National Association for Stock Car Auto Racing, sebuah ajang balap di mana mobilnya berasal dari mobil-mobil yang diproduksi massal di Amerika seperti Dodge, Chevrolet, ataupun Ford. Awal mula ajang balap NASCAR dijalankan adalah dengan membalap di trek dirt track. Dirt track adalah trek balap yang hanya berbentuk oval atau hanya mempunyai tikungan ke kiri saja. Namun seiring perkembangan olahraga ini, trek pun dibuat tidak selalu menikung ke kiri. Mungkin ada beberapa dari kita yang bertanya kenapa trek balapan ini dibuat miring. Jawabannya adalah karena mobil NASCAR mampu mencapai kecepatan tinggi hingga 350 km per jam dan dengan kecepatan tersebut mobil akan sulit melakukan manuver jika melaju di jalanan datar. Oleh karena itu, sirkuit dibuat miring agar mobil bisa menempel di kecepatan tinggi dan mampu mengikuti kontur sirkuit. Sama seperti ajang balap dimanapun, NASCAR juga mempunyai jenjang tingkatan kelas yang berbeda-beda, tentu dengan tujuan untuk menemukan pembalap muda yang berbakat naik kelas ke kelas utama. Ada 3 tingkatan kelas untuk kelas terendah di balapan ini bernama NASCAR Truck Series. Tidak jauh dari namanya, balapan ini bertipe mobil truk pengangkut barang. Lalu ada NASCAR Xfinity Series dan yang tertinggi adalah Monster Energy NASCAR Cup Series. Memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi, olahraga ini pun memiliki standar keamanan yang ketat mulai dari perlengkapan pengemudi, rangka baja mobil, hingga pembatas sirkuit yang memiliki batas ketinggian dan bahan sesuai standar yang ditetapkan. Ya, pada balapan ini semua pebalap memiliki peluang yang sama untuk lebih dulu sampai ke finish karena kecelakaan biasanya tidak cuma melibatkan satu mobil. Di sini kecelakaan bisa melibatkan hingga setengah dari keseluruhan pembalap atau bisa dinamakan the big one. Hal ini bisa merubah sangat jauh peta persaingan yang ada karena bisa saja di dalam kecelakaan tersebut ada pemimpin klasemen atau kandidat terkuat juara. Bukan hanya beradu cepat, keseruan balap NASCAR ini juga bisa dilihat dari strategi yang digunakan oleh masing-masing tim. Perhitungan perihal kapan mereka harus menghemat ban, bahan bakar, atau kapan waktu yang tepat untuk masuk ke pit untuk memugarkan kondisi mobil. Semua strategi ini digabungkan menjadi satu bumbu sedap untuk ajang balapan yang menguras adrenalin. Pernah membayangkan terhempas di udara dan melayang dengan kecepatan tinggi? Jika Anda adalah orang yang senang memacu adrenalin, salah satu olahraga ekstrim ini tentu cocok untuk Anda.
Skydiving adalah olahraga ekstrim di mana para skydiver melompat dari suatu tempat yang tinggi. Para skydiver mendapat kenikmatan saat dirinya melayang-layang di udara, sebelum akhirnya pada ketinggian tertentu mereka melepas parasut untuk mendarat. Berikut ada beberapa jenis skydiving yang layak dicoba para pecinta adrenalin. Wingsuit flying, jenis skydiving ini tidak hanya bisa dilakukan dari atas pesawat. Wingsuit flying akan lebih menantang jika dilakukan dari dinding tebing atau dari atas gedung yang tinggi. Skydiving jenis ini tidak hanya dilengkapi parasut untuk kebutuhan mendarat, penerjun menggunakan pakaian yang didesain khusus sehingga mereka bisa lebih berlama-lama di udara untuk melakukan manuver sebelum akhirnya melepas parasut untuk mendarat. Terbang sendiri memang menyenangkan, namun jika dilakukan bersama-sama, pasti akan lebih seru. Tertarik mencoba adrenalin rush bersama tim? Tenang saja, skydiving mempunyai jenis yang dapat dilakukan secara berkelompok. Tidak semudah terbang sendiri, terbang berkelompok memang perlu usaha lebih untuk mendapatkan formasi yang indah. Biasanya para skydiver berlatih dan merencanakan terlebih dahulu formasi yang akan dibentuk sebelum mereka melakukan penerjunan. Perencanaan yang matang wajib dilakukan, selain itu membentuk formasi yang cantik, perencanaan dengan tim juga berguna untuk menghindari sebuah kegagalan terbang yang bisa membahayakan. Accelerate Free Fall atau AFF merupakan salah satu metode basic untuk para skydiver. Gerakan ini adalah gerakan jatuh ideal dari tubuh yang hanya tunduk pada medan gravitasi bumi. Posisi seperti ini bisa memperlambat tubuh untuk sampai ke daratan ketimbang melakukan posisi tegak. Gerakan terjun bebas ini biasanya dilakukan pada ketinggian 4-6 km dari daratan, dan tentunya para penerjun harus melakukan latihan dan didampingi instruktur terlebih dahulu sebelum ia terjun sendirian. Jenis skydiving free flying ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Bagi Anda yang belum memiliki lisensi sebagai skydiver profesional, lebih baik urungkan niat sebelum melakukannya. Sebab berbeda dengan jenis skydiving lainnya, freestyle jumper jauh lebih membutuhkan stabilitas. Jenis skydiving ini diiringi dengan beberapa gerakan akrobat yang akan membuat Anda ngilu sekaligus takjub bila melihatnya. Bila melakukan skydiving jenis ini, pesawat akan terbang lebih tinggi agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Olahraga skydiving memang menjadi salah satu cara beberapa orang untuk menikmati hidup dengan penuh kejutan. Namun sebelum terjun ke dalam hobi yang cukup berbahaya ini, ada baiknya mencari tahu betul mengenai apa-apa saja yang perlu disiapkan selain mental dan uang tentunya. Pemirsa, sapi merupakan hewan yang sering kita temui. Hewan ternak yang satu ini memang banyak dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan susunya dengan berbagai olahan makanan hasil budidaya sapi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tidak jarang juga sapi sering digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia di ladang dan sawah, seperti salah satunya membantu membajak lahan. Namun ternyata terdapat spesies-spesies unik sapi yang langka dan jarang sekali ditemui manusia. Kali ini Tofels telah merangkum spesies sapi terunik dan teraneh di dunia hanya untuk Anda. Sapi yang satu ini memiliki kisah uniknya tersendiri. Seekor sapi dari Bangladesh dilaporkan memiliki tinggi hanya 50,8 cm dan dinobatkan sebagai sapi terkecil di dunia oleh Guinness World Records. Sapi yang diberi nama Rani ini memang menjadi viral dan selebriti di media sosial setelah unggahan beberapa akun mengenai keberadaan dari sapi dengan ukuran paling kecil di dunia. Namun kabar duka pun datang setelah pada tanggal 19 Agustus lalu Rani dikabarkan mati karena penumpukan gas di dalam tubuhnya. Bagaimanapun juga, fenomena unik yang sangat jarang terjadi ini membuatnya dinobatkan sebagai sapi paling unik dan paling kecil di antara sapi-sapi lainnya di dunia. Sapi pada umumnya mempunyai tanduk yang berukuran pendek, namun berbeda dengan jenis sapi yang satu ini. Dari namanya saja kita bisa tahu bahwa sapi Longhorn memiliki perawakan yang tidak biasa dari sapi pada umumnya karena ukuran tanduknya yang menakjubkan. Sekilas kita akan melihat hewan ini sekilas seperti banteng dengan tanduk yang panjang. Hewan yang habitat aslinya berkembang biak di daerah Texas, Amerika Serikat ini memiliki tanduk yang panjangnya bisa mencapai 2 meter. Negeri kanguru ternyata juga memiliki jenis sapi yang unik di dunia.
Jika kita melihat sapi ini, sekilas tampak seperti pada umumnya. Namun ukurannya yang sangat besar dan bongsor membuat sapi ini sangat besar dan gagah daripada sapi-sapi yang lainnya. Sapi dengan tinggi 194 cm dan berat 1,4 ton ini pun didaftarkan ke pencatatan rekor dunia sebagai sapi dengan ukuran terbesar di dunia. Wah, bisa kebayang ya pemirsa? Fakta unik lainnya tentang sapi Knickers ini karena ukurannya yang sangat besar. Ia bertugas untuk menjaga kawanan sapi perah lainnya dari incaran hewan-hewan buas dan predator seperti serigala dan rubah. Tidak hanya panjang, ukuran tanduk sapi Ankole Watusi juga sangat besar dan menjadi daya tarik tersendiri untuk sapi unik yang satu ini. Sapi ini hidup di daratan Afrika, mulai dari Sudan, Kenya, Uganda, dan negara Afrika Timur lainnya. Nama sapi ini sendiri diambil dari suku asli yang memeliharanya, yaitu suku Tutsi dan suku Antole yang hidup di daratan Afrika. Kekuatan hewan ini juga tidak main-main karena dengan ukuran tanduknya yang besar, hewan ini dapat mempertahankan diri dan beberapa predator buas seperti singa dan harimau.